Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Dwi Septianingrum. Kali ini kita masuk pada unit pembelajaran 3, di mana kita akan belajar tentang berkreasi tari dari karya seni bentuk lain. Tujuan pembelajaran kali ini berdasarkan capaian pembelajaran fase E. Tujuan pembelajaran unit 3 adalah peserta didik mampu berkreasi tari berdasarkan karya seni lainnya sesuai dengan potensi diri masing-masing siswa. Materi yang akan kita pelajari dalam berkreasi tari adalah: yang pertama, menentukan tema dan judul dalam karya tari. Yang kedua, mengenal rangsang visual dan rangsang auditif dari karya seni lain. Yang ketiga, menentukan tata rias dan busana. Dan yang keempat, membuat karya tari sederhana berdasarkan karya seni bentuk lain. Materi yang pertama, menentukan tema dan judul dalam karya tari. Tema berkaitan dengan makna, fungsi, dan latar belakang ide garap sebuah karya, dorongan atau motivasi yang melatar belakangi seniman membuat karya, atau alasan sosial budaya masyarakat tertentu yang mendorong lahirnya sebuah karya. Disinilah kenapa tema memiliki peran yang sangat penting. Sedangkan judul berkaitan dengan penamaan karya tari yang bisa mewakili seluruh isi tari. Tema dibagi menjadi dua, yang pertama tema literal dan tema non-literal. Tema literal adalah susunan tari yang digarap dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti cerita, dongeng, legenda, cerita rakyat, sejarah, dan sebagainya, menurut Widya Stutiningrum tahun 2014. Contohnya adalah drama tari Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Yang kedua adalah tema non-literal. Menurut Rohyati, tema non-literal adalah susunan tari yang semata-mata diolah berdasarkan penjelajahan dan penggarapan keindahan unsur-unsur gerak, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Contohnya adalah tari modern yang sekarang ini banyak berada di sosial media. Menurut Lameri, terdapat 5 tes tema yang dapat dilakukan dalam membuat karya tari menarik. Yang pertama, nilai budaya yang terungkap. Yang kedua, pemulihan tema. Yang ketiga, efek sesaat dari tema itu kepada penonton. Yang keempat, perlengkapan teknik tari dari penata tari untuk penarinya, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Yang pertama, tema berdasarkan nilai budaya yang terungkap. Sebuah karya tari sebaiknya dapat memvisualisasikan budaya yang melatar belakangi penciptaan tari. Latar belakang budaya tari yang jelas dapat mempermudah seseorang dalam mengembangkan desain gerak, kostum, dan elemen tari lainnya. Sebagai contoh, seorang koreografer akan membuat karya tari non-tradisi dengan mengembangkan tari daerah Nusa Tenggara. Maka ciri khas gerak, pola lantai, iringan, dan unsur tari lainnya bersumber dari Nusa Tenggara dipilih sebagai identitas tarian tersebut, sehingga penonton mudah mengenali tarian tersebut. Selanjutnya, pemilihan tema. Dapatkah tema itu ditarikan? Nah, tema harus dapat ditarikan, artinya memungkinkan dalam segi pembuatan gerak setiap adegan dan elemen tari lainnya. Tidak semua ide dan tema dapat ditarikan. Hal ini karena tari terikat dengan aturan waktu dan ruang pertunjukan serta kapasitas penari dalam melakukan gerak tari. Sebagai contoh, tema yang tidak boleh ditarikan misalnya tema-tema sensitif yang menyinggung perbedaan sara, tema yang menimbulkan konflik masyarakat atau kelompok. Contoh lain, tema tari yang bersifat filosofis. Tema tari filosofis akan lebih baik jika diungkapkan lewat tulisan atau kata. Selanjutnya, efek sesaat dari tema itu kepada penonton.
Efek sesaat yang dimaksud adalah penonton harus merasa terpukau dan tertarik. Efek sesaat sebaiknya menjadi pertimbangan dalam memilih tema tari. Tema seharusnya juga sesuai dengan segmentasi penonton sehingga tema mudah dipahami. Sebagai contoh, efek saat tari yang ditampilkan pada menit pertama akan memberikan kesan kepada penonton sesuai dengan pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh koreografer melalui gerak, iringan musik, kostum, rias, dan unsur tari lainnya. Selanjutnya, perlengkapan teknik tari dari penata tari untuk penari. Perlengkapan teknik tari meliputi teknik gerak, tata busana, dan kostum harus mendukung tema dan penampilan penari. Sebagai contoh, tari dari genre tertentu, misalnya breakdance, harus ditarikan oleh penari yang mampu melakukan gerak-gerak breakdance seperti flooring, jumping, dan lain-lain. Pakaiannya juga harus pakaian yang menunjang gerakan breakdance dengan nyaman. Misalnya, celana training yang leluasa dengan bahan yang tidak mudah sobek, alas kaki atau sepatu yang nyaman. Hal yang terakhir adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk pertunjukan seperti properti, sound system, lighting, dan lain-lain. Tema tari yang baik adalah tema yang dapat disesuaikan dengan properti, tata panggung, dan tata cahaya. Tema tari yang terlalu sulit akan berpengaruh pula pada penggunaan properti dan pendukung tari lainnya. Berikut adalah drama tari Lutung Kasarung. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi video tari tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di layar. Berikutnya ada contoh tari modern. Alamat tautan dari video tersebut sudah tertera pada layar ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang berkreasi tari pada tahap menentukan tema. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam budaya, budaya kita, budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.